Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kawan-kawan, kami harap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih telah hadir kepada perkuliahan pada pagi yang cerah hari ini. Yang kedua, kami juga akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nora yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tema Office Communication. Untuk materi yang pertama adalah pengertian surat. Pengertian surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada suatu kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Kalau belum jelas, kita akan menjelaskan menurut pendapat ahli. Yang pertama, pendapat dari Pak Prajudi Atmo Sudirjo. Menurut beliau, surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditunjukkan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. Untuk menambah pengetahuan kita juga menjelaskan berdasarkan pendapat Mbak Diana Nababan. Menurut beliau, surat adalah suatu alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus disajikan dengan baik, karena surat secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pribadi pengirimnya. Oke, untuk materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi surat. Apa aja sih fungsi surat itu? Fungsi surat yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan atau permintaan, perintah, pernyataan, laporan, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Penting sekali yang bagian ini karena sebagai sesuatu penguat dalam perkara hukum. Yang ketiga adalah alat untuk membantu mengingat suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan lain. Yang kelima, alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan, informasi, atau misi yang ingin disampaikan kepada penerimanya. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi-fungsi surat-surat, teman. Pada selanjutnya, kita akan membahas jenis surat berdasarkan tujuannya. Yang pertama, surat pemberitahuan berisi pemberitahuan kepada banyak pihak yang merupakan bagian dari suatu institusi. Yang kedua adalah surat perintah. Surat perintah itu adalah surat yang diberikan kepada pihak tertentu agar melakukan sesuatu yang tertera dalam surat tersebut. Yang ketiga, surat permintaan. Surat yang isinya meminta informasi lebih detail mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, surat peringatan. Surat ini bertujuan untuk mengingatkan kesalahan seseorang yang ada dalam sebuah institusi atau instansi. Yang keempat, surat panggilan bertujuan untuk memanggil pihak lain baik secara personal maupun organisasi. Yang kelima, surat susulan. Surat susulan ini biasanya sebagai penegasan dari surat yang pernah dikirimkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah surat keputusan. Surat yang berisi keputusan yang diambil oleh suatu organisasi atas dasar pertimbangan yang dipertimbangkan. Selanjutnya adalah surat laporan. Surat yang berisi laporan kinerja, laporan kerja kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah biasanya surat penawaran. Umumnya surat ini memang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa yang isinya menawarkan spesifikasi dan harga. Oke kawan-kawan, surat berdasarkan tujuannya sudah kita bahas. Pada selanjutnya kita akan membahas jenis surat berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah kartu pos. Surat yang isinya biasanya ditulis pada secari kertas dan dikirim melalui pos
Biasanya surat ini berukuran kecil, cukup 10 kali 15 cm. Selanjutnya adalah surat yang bersampul. Surat yang dibuat dalam beberapa helaian kertas terpisah di mana untuk mengirimnya harus menggunakan amplop. Biasanya surat bersampul ini adalah surat yang berisi dengan dokumen-dokumen. Yang ketiga adalah surat telegram, pesan singkat yang dikirim dari jarak jauh dalam waktu cepat dengan bantuan pesawat telegram. Sudah pernah tahu belum bentuk telegram seperti apa? Nah, biasanya kalian akan menemukan di kantor-kantor instansi pemerintahan, seperti kantor instansi pemerintahan yang bersifat militer seperti polisi dan tentara. Nah, selanjutnya yang keempat adalah warkat pos, surat tertutup yang dibuat dari selai kertas cetakan yang dapat dilipat seperti amplop. Nah, yang terakhir adalah memorandum nota. Memorandum nota adalah surat yang digunakan untuk keperluan internal suatu organisasi yang bertujuan untuk meminta informasi antar pejabat kantor. Oke kawan-kawan, kita sudah membahas barusan surat berdasarkan wujudnya. Berarti berdasarkan wujud itu berdasarkan bentuk. Selanjutnya kita akan membahas surat berdasarkan isi dan asalnya. Yang pertama adalah yang biasa kita ketahui adalah surat dinas yang digunakan untuk kepentingan tugas baik di instansi tertentu ataupun instansi sipil dan militer. Yang kedua, berdasarkan isi dan sifatnya, sifat isi dan asalnya adalah surat niaga dan bisnis. Surat yang biasa dipakai keperluan bisnis oleh lembaga-lembaga usaha. Yang terakhir adalah surat pribadi. Surat pribadi ini yang biasa kita kirimkan kepada orang-orang yang tersayang, orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang dekat kerabat kita. Atau mungkin kita kirimkan kepada suatu lembaga untuk menawarkan pekerjaan. Selanjutnya, masih ada lagi kawan-kawan jenis surat yang dikategorikan sebagai menurut jumlah penerima. Yang pertama surat biasa, umumnya ditujukan kepada satu atau petugas sebuah lembaga. Yang kedua adalah surat edaran. Surat edaran ini ditujukan pada banyak orang, luas, banyak lembaga, bahkan kepada seluruh masyarakat, baik yang di sekitar ataupun yang di luar sekitarnya. Yang ketiga adalah surat pengumuman, umumnya ditunjukkan kepada sekelompok orang atau sebuah lembaga. Oke, barusan kita sudah membahas surat tersebut. Masih ada lagi jenis surat yang dimana pada kesempatan kali ini adalah surat menurut kerahasiaannya. Yang pertama, surat biasa, yaitu surat yang isinya tidak terdapat hal-hal yang perlu dirahasiakan. Yang kedua adalah surat rahasia, surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu yang berkepentingan saja. Yang ketiga adalah surat sangat rahasia, surat yang kerahasiaan isinya dijaga sangat ketat agar tidak diketahui oleh orang lain. Oke, sudah tahu kan betapa rahasianya surat kalian dan betapa biasanya surat-surat yang dikirimkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah surat berdasarkan jangkauan. Ada dua kawan-kawan surat yang berdasarkan jangkauan. Yang pertama adalah surat internal. Surat yang asalnya dari dalam suatu kantor atau perusahaan yang ditunjukkan ke divisi lain di perusahaan yang sama. Jadi surat ini hanya ditunjukkan pada antar divisi, tidak keluar dari ranah organisasi atau perkantoran. Yang kedua adalah surat yang asalnya dari luar kantor atau perusahaan yang masuk melalui pengiriman pos surat. Oke, itu saja kawan-kawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Sukma Ayu. Waktu dan tempat dipersilakan, Sukma. Hai semua, nama saya Sukma Ayu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Akmal. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah bagian-bagian surat resmi. Pada surat resmi, terdapat kaidah dan format yang harus dipenuhi. Termasuk juga adanya bagian-bagian surat yang harus dicantumkan dalam surat. Ada 11 bagian surat resmi yang akan saya jelaskan. Antara lain, yang pertama, kepala atau kop surat. Bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau yang juga dikenal sebagai kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo,
identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi dari kop surat juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Bagian kepala surat biasanya terdiri dari hal-hal sebagai berikut, yaitu nama lembaga, logo atau lambang lembaga, alamat lembaga, nomor telepon lembaga, kode pos jika ada, alamat email, dan website lembaga jika ada. Kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Cara penulisan tempat dan tanggal surat di Indonesia dimulai dari kabupaten atau kota, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh penulisan tempat dan tanggal surat yaitu Yogyakarta 21 Maret 2018, Jakarta 5 Agustus 2019, Pekanbaru 24 November 2000. Yang ketiga, nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Yang keempat, lampiran yang disertakan. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misalnya tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran boleh untuk ditiadakan. Penulisan lampiran yang disertakan bisa disebutkan jumlah lembar, eksemplar, atau cukup jumlah berkasnya dengan bentuk huruf. Jika lebih dari 10, maka ditulis dalam bentuk angka. Sedangkan jika tidak ada lampiran, bisa ditulis tanda penghubung atau tanda minus. Kelima, hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tetapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Di akhir hal atau perihal juga tidak perlu diberikan tanda titik. Yang keenam, alamat tujuan. Alamat yang dituju dalam pengiriman surat, terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat, serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam surat alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja. Yang ketujuh, salam pembuka. Fungsi salam pembuka adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adat sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. 8. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. 9. Salam penutup. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambahkan kesantunan dalam berkirim pesan, meski tidak harus ada. Penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Ke-10. Nama pengirim dan tanda tangan. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat tersebut. Selain itu, juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. 11. Tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan.
Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ahmad Nasirul Huda. Kepada Mas Ahmad Nasirul Huda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Nasirul Huda. Di sini saya akan melanjutkan pada materi yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu singkatan-singkatan atau istilah yang dipergunakan dalam korespondensi yang digunakan di dalam perkantoran. Akan tetapi sebelum kita jauh membahas tentang apa saja macam-macam singkatan yang ada di dalam korespondensi itu sendiri, di sini akan sedikit saya definisikan apa itu korespondensi. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi di dalam hal ini adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak atau bisa juga diartikan dari suatu instansi kepada instansi yang lain dalam ruang lingkup sebuah organisasi ataupun perkantoran. Sedangkan pihak ataupun seseorang yang melaksanakan aktivitas itu dinamakan dengan koresponden. Adapun untuk macam-macam singkatan daripada korespondensi itu sendiri bisa dilihat di dalam slide. Di situ telah dijabarkan banyak sekali mulai dari urutan yang paling atas sampai yang paling akhir. Yang pada intinya bahwasanya semua istilah-istilah itu sudah lazim dipergunakan dalam hal untuk melaksanakan proses korespondensi itu sendiri. Seperti itu. Mungkin hanya itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Silvi Nadia. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Nadiatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi perkantoran atau surat menyurat masa kini. Nah, dalam media komunikasi perkantoran atau surat menyurat masa kini itu ada 4. Yang pertama yaitu surat. Surat adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis, dibuat dengan cara-cara tertentu sesuai fungsinya. Nah, fungsinya dari surat yaitu tanda bukti tertulis, pedoman, alat pengingat, duta atau wakil perusahaan. Tujuannya penulisan surat yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi ke pihak lain. Yang kedua, menerima dan mendapat informasi, penjelasan atau tanggapan. Yang ketiga adalah memperlancar arus informasi. Selanjutnya adalah telepon. Telepon adalah media komunikasi menggunakan suatu jenis pesawat atau mesin yang memungkinkan bagi seseorang untuk bisa berbicara secara langsung kepada lawan bicaranya. Selanjutnya, faksimil atau biasa disingkat fax. Fax itu apa sih? Nah, fax itu adalah mesin atau pesawat fotokopi jarak jauh atau telekopier yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima salinan informasi. Bisa berupa foto, gambar, dokumen, atau surat secara langsung. Selanjutnya adalah email. Email itu singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.